Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada, saat ini saya menyapa saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Taiwan, Kamboja, Rusia, Hong Kong, Amerika Serikat. Senang berjumpa kembali, menjumpa saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Puji Tuhan. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami hari ini, dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami ya Tuhan dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Roma 8 ayat yang ke-31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Puji Tuhan. Saudara, salah satu hal yang membanggakan dalam diri kita sebagai orang percaya adalah kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita sendirian, saudara. Dia Immanuel, Tuhan beserta kita. Jika Tuhan ada di pihak kita, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan. Di depan kita, tantangan semakin hari semakin berat. Begitu pula dengan arus kehidupan dunia yang begitu deras. Jika kita tidak melekat kepada Tuhan dan berakar kuat di dalam Dia, kita akan terseret dan tenggelam di dalamnya, saudara. Belum lagi lawan kita yaitu iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudaraku, ingat, iblis selalu mencari celah dan waktu yang tepat untuk menghancurkan kehidupan manusia, dan waktu yang tepat itu adalah ketika kita sedang lengah dan tidak berjaga-jaga. Karena itu saudara, Tuhan menasihati kita, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita tidak perlu takut dan gentar menghadapi serangan iblis, saudara, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jika Tuhan ada di pihak orang percaya, iblis tidak akan punya kuasa lagi atas hidup kita, sebab Tuhan telah memberi kita otoritas untuk mengusirnya. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Puji Tuhan. Saudaraku, tidak perlu khawatir dan cemas menghadapi dunia yang penuh goncangan ini, sebab kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sekalipun badai hidup menerpa, percayalah bahwa Tuhan yang ada di pihak kita adalah Tuhan yang sanggup meneduhkan badai. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Dan walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Puji Tuhan. Saudaraku, di ayat di atas kita baca, yaitu di dalam Roma 8 ayat 31 sampai 39. Di situ kita akan melihat dengan jelas bahwa tidak ada satupun kuasa yang sanggup memisahkan kita, orang percaya, dengan Kristus Tuhan kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hal ini menegaskan bahwa kita sebagai orang percaya seharusnya tidak takut, tidak khawatir, dan tidak cemas menghadapi apapun yang ada di dunia ini, saudara. Bahkan Tuhan sendiri yang menjamin bahwa kita adalah para pemenang. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita.
Saudaraku, kita harus mengerti benar bahwa hidup di dunia ini tidak lepas dari persoalan, tidak lepas dari aniaya, masalah. Itulah yang juga dialami oleh Paulus, saudara. Mengalami aniaya, penderitaan, bahkan ancaman pembunuhan. Tapi Paulus menganggap semua itu sebagai kebahagiaan, karena dia mengerti bahwa kita dipanggil bukan saja untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga menderita bersama dengan Dia. Kita harus meyakini bahwa Tuhan beserta kita untuk selama-lamanya, karena Tuhan ingin setiap kita memperoleh apa yang dijanjikan, yaitu mahkota kehidupan. Sehingga Roh Kudus mengajari kita setiap hari untuk hidup setia, berakar, bertumbuh, dan berbuah, sehingga kita menjadi orang percaya yang tumbuh dewasa di dalam Tuhan. Mari saudaraku, di tengah masa sulit ini kita membawa diri kita untuk semakin tumbuh dewasa dan menjadi kuat, sehingga kita tidak gentar menghadapi gejolak hidup ini, karena kita tahu bahwa Tuhan ada di pihak kita dan tidak ada satupun yang dapat melawan kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau yang ada di pihak kami sehingga tidak ada yang sanggup melawan kami. Ajar kami Tuhan untuk hidup semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, sehingga kami semakin kuat dalam menjalani hidup ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu dengan setia. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, di Sabah, Sarawak, Taiwan, Hong Kong. Tuhan memberkati mereka. Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup di dalam tekanan, dalam kesulitan, pergumulan, mari Tuhan tolong hidup mereka, bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, dalam usaha bisnis dan apapun yang dikerjakan. Kami berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari Tuhan kan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam. Mari Tuhan berikan pertolongan dan kekuatan dan penghiburan. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi kehidupan. Mari Tuhan berikan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasi. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, berkati negeri kami Indonesia, dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami kembali lagi hidup normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudaraku, kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.